Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anakku yang kusayangi, beserta bapak ibunya dan saudara-saudara sekalian. Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak Indonesia adalah generasi penerus bangsa. Jadi, anak-anak harus tumbuh sebagai anak-anak yang sehat dan yang paling utama harus rajin belajar untuk bisa menuntut ilmu dan dengan selalu riang dan gembira. Anak-anakku di seluruh tanah air kita yang tercinta harus mempunyai cita-cita yang besar. Jadikanlah dirimu selalu maju ke depan, mempelajari hal-hal yang berguna bagi masa depan bangsa dan bagi dirimu sendiri. Perkuatlah rasa percaya diri, karena bangga dengan jati diri dan kebudayaan bangsamu, itulah yang akan juga mengangkat kamu menjadi seseorang yang berguna. Ibu sering membantu anak-anak untuk menjadi anak asuh ibu. Jadi dari segala kalangan. Tetapi ibu selalu berkeinginan bahwa IQ-nya itu harus tinggi. Jadi manusia itu harus bisa mengembangkan otaknya dengan baik. Sehingga kalau anak-anak itu IP-nya 3, maka ibu jadikan mereka adalah anak-anak asuh ibu dan semuanya rata-rata berhasil mendapatkan gelar. Jangan kita mau atau menjadi rendah diri bahwa kalau ayah ibu kita petani, jadilah kamu insinyur pertanian. Itu sebenarnya kemauan ibu. Dan saya yakin anak-anak Indonesia sangat memiliki kemampuan dan harapan bisa bekerja keras untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Bung Karno, Bapak bangsa kita, pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Karena kenapa? Kalau kamu jatuhnya ke bintang-bintang tersebut. Alangkah indahnya mimpi seperti itu. Dan jangan sekali-kali jangan terpaku pada pelajaran formal di sekolah. Karena kalau dihitung, kita belajar di sekolah tidak sampai 1 hari. Jadi hari jam-jam kelebihan itu carilah pengetahuan di mana saja. Kita bisa melihat guru yang paling baik itu adalah alam semesta. Coba saja anak-anak jalan-jalan saja, kalau sudah selesai belajar, kita bisa bertemu capung, bertemu kodok, bertemu taman air. Ibu ingin bertanya, nanti ini PR, dari manakah asal kodok? Dari manakah asal kupu-kupu? Banyak anak sekarang yang tidak mengetahui. Jadi itu PR ya dari ibu. Terus tentunya kalau ibu dengar ibu sedih. Banyak anak-anak sekarang tidak menghormati guru-gurunya. Padahal dari guru-guru itulah kita mendapatkan pelajaran formal sekolah. Tetapi seperti tadi ibu katakan, guru paling istimewa adalah guru alam. Dan tentunya kita tidak mau dibedakan. Oleh sebab itu, seluruh warga negara Indonesia termasuk anak-anak mempunyai hal yang sama dan setara.
Ayo, berjuang anak-anakku. Selalu harus belajar, jangan malas. Ibu juga pernah jadi anak-anak. Ibu juga pernah malas. Aduh, yang namanya PR kok bertumpuk ya. Tetapi ibu punya fighting spirit. Saya tidak mau jadi bodoh. Makanya ada yang menggugah dari badan kita sendiri. Oh, saya tidak mau malas. Supaya pintar. Tidak mau sama anak-anak lain saya kalah. Nah, sebenarnya seperti itulah. Sekarang bukan hanya buku. Yang tadi ibu bilang guru paling bagus adalah alam semesta ini. Tapi kita juga bisa kalau di rumah sedang hari hujan, kita bisa baca buku. Sekarang anak-anak juga sudah mengenal HP. Kita bisa melihat itu umpamanya membuka YouTube. Kita membuka Google. Di situ sangat banyak dari pengetahuan yang kita bisa dapatkan dan yang kita tanyakan. Nah, sekarang saya ingin juga menyampaikan kepada para orang tua, terutama tentunya para ibu, karena kita wanita itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan untuk mengandung. Tentu belum pernah mendengar ya kalau ada laki-laki mengandung. Kenapa? Karena dengan begitu kewajiban kita. Tetapi bukan bapaknya juga tidak boleh memelihara anaknya, harus. Ibu suka dengar keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Itu semua bunyi yang bagus. Tetapi ibu juga sedih. Sekarang banyak yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Apakah itu baik? Tidak sama sekali. Coba, apakah boleh kita menyakiti diri orang lain? Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Harus saling menyayangi. Nah, ibu-ibu mungkin pernah dengar ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu, luar biasa. Bayangkan sampai kita diberi kehormatan yang sangat luar biasa. Apa artinya? Supaya anak-anak kita mendapat perlindungan, disayangi, diajarkan etika, diajarkan norma-norma kehidupan. Banyak loh saya tahu, bukan seorang ibu itu tentu sekarang seorang ibu pun harus pintar memasak sehingga memberikan makanan gizi yang baik kepada anak-anaknya. Coba bayangkan kalau kita melihat di lingkungan kita ada anak orang atau anak kita sendiri menjadi stunting. Stunting itu apa ya? Anak-anak itu tidak tumbuh. Tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena kekurangan gizi. Karena mungkin ibunya sibuk. Jangan terlalu banyak nonton sinetron. Harus ada jam-jam tertentu. Kita juga perlu istirahat. Sehingga dengan demikian yang disebut keluarga yang bahagia. Tapi bahagia itu harus lahir batin. Anak-anak kita sehat, riang, pintar, pandai berolahraga, mencintai kehidupan. Makanya tadi ingat PR ibu. Dari manakah yang namanya kodok? Dari manakah yang namanya kupu-kupu? Itu harus dicari. Mari kita cari dari alam. Alam itu siapa yang membuat? Seluruh alam semesta, dunia, semesta ini yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa artinya? Dari kecil anak-anak harus percaya diri, dibangun rasa percaya dirinya, fighting spiritnya, semangatnya. Karena tanpa itu kita akan menjadi orang yang berputus asa, yang sama sekali
sangat tidak bisa, tidak akan merasa diri kita mempunyai guna. Itu banyak sekali yang ibu lihat. Itu berarti apakah orang itu tidak bisa memperbaiki dirinya? Sangat-sangat bisa. Yang paling penting kemauan, niat. Ayo, sekali lagi, rajin belajar, bersukacita, riang gembira, sangat boleh menari, menyanyi, dan kita saling berteman. Karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pancasila, alangkah indahnya kalau kita bergotong royong. Demikianlah yang namanya pesan dari Ibu. Selamat Hari Anak Nasional. Anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.